Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan ngajak teman-teman itu jalan-jalan ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis sangat penting sekali untuk melakukan jalan-jalan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran kenapa sih untuk jalan-jalan itu bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis sangat penting sekali untuk jalan-jalan. Nah, makanya tonton videonya sampai habis. Jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa tahu betapa pentingnya jalan-jalan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis terhadap kalian. Kemudian ya, yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis sangat penting sekali teman-teman ya. Sangat penting sekali untuk jalan-jalan gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, setiap harinya itu selalu mengalami lebih dominan ya, mengalami tentang was-was, gelisah, kurang mood, nggak ada semangat, rasa malasnya sangat besar sekali teman-teman ya. Apalagi yang setiap harinya masih selalu kepikiran tentang penyakit yang berbahaya, kemudian takutnya ini kena kanker, takutnya ini menjelang ajal kita teman-teman ya. Seolah-olah merasa kita itu merasa umurnya sudah tidak panjang lagi, kan seperti itu teman-teman. Dan ketika kalian selalu saja berbuat seperti itu, selalu saja kepikiran tentang hal seperti itu teman-teman ya, itu justru akan menimbulkan rasa tidak nyaman buat kalian teman-teman ya. Dan kalau seandainya rasa tidak nyaman itu kalian rasakan gitu teman-teman ya, sensasi medisnya yang lainnya juga pasti ikut hadir teman-teman ya, kayak macam pegal-pegal, pegal-pegal nggak jelas ya gitu teman-teman ya. Kemudian mata agak blur juga. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk ketika kalian terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif, nanti tubuh kita juga merespon dengan sendirinya. Kita mempunyai rasa yang sangat negatif, yang sangat tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah, makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis kemudian masih mengalami hal seperti itu teman-teman ya, cara penanganannya bukan dengan obat, bukan dengan herbal teman-teman ya, tetapi dengan perasaan senang. Nah, perasaan senang itu seperti apa? Nah, caranya cuman jalan-jalan seperti ini gitu teman-teman ya, melihat pemandangan-pemandangan yang indah, kemudian jalan-jalan menikmati udara segar gitu teman-teman ya. Dengan jalan-jalan, semua pemikiran-pemikiran negatif itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kalian terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika sering di rumah gitu teman-teman ya, itu ingatan tentang penyakit itu lebih dominan, sering hadir. Nah, itu teman-teman. Tetapi berbeda ketika kalian jalan-jalan nih, jalan-jalan menikmati udara segar gitu teman-teman ya, melihat-lihat pemandangan yang indah gitu teman-teman ya.
minimal tentang ingatan penyakit itu tidak ada teman-teman. Dan jujur ya, untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis kambuhnya itu karena kitanya sering teringat dengan sensasinya, dengan penyakitnya teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian jalan-jalan ya, itu yang namanya ingatan tentang penyakit, ingatan tentang sensasi yang kalian rasakan itu tidak ada sama sekali. Nah itu teman-teman ya, di awal-awal memang agak sulit ya untuk jalan-jalan menghirup udara segar kayak macam begini. Itu di awal-awal itu agak sulit juga gitu teman-teman ya. Kemudian jalan-jalan menikmati pemandangan-pemandangan itu agak sulit juga. Kenapa agak sulit? Karena setiap kita jalan-jalan itu pikiran tentang penyakit itu sudah selalu hadir gitu teman-teman ya. Kenapa ketika kita jalan-jalan gitu pemikiran-pemikiran tentang penyakit, pemikiran-pemikiran tentang sensasi itu selalu hadir? Karena kitanya itu sudah terlatih ya. Sudah terlatih karena ada trauma di situ. Di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kita itu mengalami trauma tentang kematian karena rasanya seperti mau mati gitu teman-teman, dan itu menjadi trauma. Dan kemudian setiap harinya itu selalu kepikiran tentang kematian, ada sensasi sedikit kita berpikirnya kematian. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya dari mulai situ pikiran kita itu selalu terlatih ke hal-hal seperti itu teman-teman ya. Nah makanya wajar sekali bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika jalan-jalan seperti ini itu kadang pemikiran-pemikiran tentang negatif, pemikiran-pemikiran tentang penyakit, pemikiran-pemikiran tentang sensasi itu agak sulit di awal-awal gitu teman-teman, agak sulit hilangnya, selalu saja teringat gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian biasakan dari mulai sekarang gitu teman-teman, kalian paksakan gitu teman-teman ya, nanti kalian itu akan terbiasa teman-teman ya. Di awal-awal mungkin kalian kurang menikmati tentang suasana yang ada di sekitar kalian teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian biasakan terus jalan-jalan gitu teman-teman ya, nanti kalian juga akan terbiasa, kemudian sudah bisa mulai menikmati suasana yang ada di ruang lingkup kalian. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang stop berimajinasi yang lain-lain teman-teman. Stop dari mulai sekarang itu terlalu berdiam diri di rumah. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika selalu berdiam diri di rumah itu tidak akan peningkatan teman-teman ya. Dari mulai rasa nyaman perasaan tidak ada peningkatan sama sekali. Kemudian dari rasa badan itu tidak ada peningkatan sama sekali. Nah itu teman-teman, nah makanya mulai dari sekarang ayo jalan-jalan saja gitu teman-teman. Karena untuk jalan-jalan itu sangat banyak sekali manfaatnya. Dan kemudian untuk jalan-jalan itu terasanya itu faedahnya itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Selain olahraganya kita dapat ya olahraganya, aliran darahnya kita menjadi lancar lagi. Nah itu teman-teman, kemudian oksigennya lancar lagi gitu teman-teman. Dan tanpa disadari di situ imun kita itu semakin meningkat ya, semakin meningkat, semakin kuat, dan akhirnya menuju kesembuhan itu akan semakin lebih cepat teralaminya gitu teman-teman ya. Dan kemudian dari repres otak juga kita dapat gitu teman-teman, yang awalnya saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis kepala kita itu mumet, terlalu banyak pikiran tentang penyakit, tentang sensasi. Ketika jalan-jalan otak kalian itu menjadi fresh lagi gitu teman-teman ya, menjadi fresh lagi karena ya sudah banyak yang dilihat, yang dirasakan gitu teman-teman ya. Jadi untuk olahraga jalan-jalan menyenangkan itu sangat banyak sekali teman-teman ya manfaatnya. Makanya untuk olahraga itu jangan pernah kalian tinggalkan. Kalaupun misalkan kalian, Pak saya itu masih belum kuat untuk jalan-jalan, awali saja duduk nongkrong depan rumah teman-teman ya. Yang penting catatan, jangan terlalu sering berdiam diri dalam satu ruangan. Nah itu teman-teman ya, keluar saja. Tetapi Pak saya ini tuh masih mengalami ketakutan ya. Nggak akan menjadi apa-apa teman-teman ya. Ketakutan itu karena kalian selalu berpikir tentang hal-hal yang jauh gitu teman-teman ya. Selalu menguraikan bayangan-bayangan kalian gitu teman-teman. Ketika jalan-jalan nih selalu mengurai dengan baik ya. Takutnya nanti ketika jalan-jalan itu kalian itu takutnya pingsan. Kemudian nanti setelah pingsan jauh ke rumah sakit, nggak ada yang nolongin, akhirnya meninggal dunia. Kan seperti itu ya. Itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, alangkah baiknya ketika kalian mau melakukan aktivitas, entah itu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, entah itu olahraga yang menyenangkan, kemudian jalan-jalan santai gitu teman-teman ya. Jangan pernah kalian berandai-andai terlalu jauh gitu teman-teman ya. Karena patut kalian ketahui bahwa ketika kalian selalu berandai-andai terlalu jauh, nah itu trauma kalian sedang berjalan gitu teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang ada trauma itu selalu berandai-andai terlalu jauh? Karena orang yang namanya trauma itu orang yang takut akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
Nah itu teman-teman ya, itu memang lahir dari sistem pertahanan kita itu yang semakin waspada. Nah itu teman-teman, perasaannya semakin waspada, pemikirannya semakin waspada. Jadi akhirnya ketika mau melakukan apapun selalu dipikirkan dengan terlalu jauh. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang merasa ada traumanya gitu teman-teman ya, ketakutannya masih berlebih gitu teman-teman ya, lawan saja dari mulai sekarang. Sadari saja kalau itu kalian itu ada traumanya di situ, sehingga menimbulkan ketakutan, serba takut ini itu. Nah itu harus disadari bahwa kalian terkena traumanya. Nah sekarang gimana caranya supaya kalian itu hilang traumanya, biar kalian itu bebas lagi, ruang lingkup kalian itu menjadi tidak terbatas lagi. Kemudian aktivitas kalian itu menjadi tidak terbatas lagi. Lawan traumanya dengan cara seperti apa? Biasakan kembali teman-teman ya. Kita selalu membayang-bayang, misalkan ketika jalan-jalan selalu membayang-bayang, takut pingsan lah, takut jadilah sensasinya seperti itu. Paksakan saja, nanti ketika kalian jalan-jalan karena memang tidak akan apa-apa, teman-teman ketika pulang kalian ternyata tidak apa-apa. Nah itu menjadi patokan buat kalian. Oh ternyata selama ini kita dipermainkan dengan pemikiran kita sendiri. Nah itu teman-teman, pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian nih sekarang sedang merasakan serba takut ini itu, tips dari saya, lawan saja teman-teman. Apa yang kalian pikirkan itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Coba bayangkan dari mulai sekarang, berpikirnya itu dialihkan dengan kesenangan teman-teman ya. Di awal-awal mungkin kalian membayangnya itu seperti begini teman-teman, memikirkannya itu seperti ini. Ketika jalan-jalan nanti di sana saya pingsan, nanti ketika jalan-jalan saya mati, nanti ketika jalan-jalan sensasinya hadir. Seperti itu kan ya. Nah itu teman-teman, nah sekarang rubah pola pikir kalian teman-teman ya. Ketika jalan-jalan saya nanti tambah sehat. Ketika jalan-jalan otak saya kita itu menjadi fresh kembali gitu teman-teman ya. Ketika jalan-jalan pandangan buram itu nanti hilang dengan sendirinya, karena ada rasa kesenangan di situ. Gitu teman-teman ya. Ketika jalan-jalan saya merasa senang gitu teman-teman ya. Karena ketika terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kesenangan itu hilang 100% teman-teman ya. Jujur, pengalaman saya memang seperti itu ya. Jadi ketika terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kesenangan itu tidak ada sama sekali. Kebahagiaan itu tidak ada sama sekali. Nah makanya untuk mendapatkan kebahagiaan kembali harus dilatih lagi dari mulai sekarang gitu teman-teman ya. Pak, kenapa sih untuk rasa bahagia saja harus dilatih? Kan gitu ya, pertanyaannya memang seperti itu yang sering dilontarkan sama teman-teman itu. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, semuanya harus serba dilatih lagi teman-teman ya. Baik tubuhnya, baik mentalnya, psikisnya, kemudian keadaan pencernaannya juga, semuanya pokoknya serba dilatih lagi teman-teman ya. Karena ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika ada asam lambung kemudian terkena psikisnya, semuanya itu menjadi turun kembali, mentalnya menjadi turun kembali. Jadi semuanya harus serba dilatih. Nah itu teman-teman, cara melatihnya seperti apa? Nggak usah ribet-ribet teman-teman ya. Kalian cukup jalan-jalan seperti ini itu, kalian itu bisa melatih semuanya. Dari mulai kekuatan tubuh, kalian terlatih dari mulai sekarang. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis kan mudah lelah ya. Nah dengan jalan-jalan seperti ini nanti kalian dapat terlatih lagi. Itu dari kekuatan tubuhnya gitu teman-teman. Kemudian dari pemikirannya juga, yang awalnya selalu mengalami ketakutan ini itu, ketika kalian jalan-jalan seperti ini, kalian itu nanti pemikirannya terlatih kembali. Ada rasa cuek di situ, karena ketika kita takut jalan jauh, ketika dilaksanakan ternyata tidak apa-apa, dan itu menjadi pengalaman tersendiri buat kalian. Oh ternyata ketika jalan-jalan jauh itu tidak akan apa-apa gitu teman-teman, padahal karena memang tidak akan apa-apa. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke situ. Jadi mulai dari sekarang yuk jalan-jalan, aktivitas yang menyenangkan, biar semuanya itu serba terlatih lagi. Dan ketika semuanya serba terlatih lagi, kita itu bakalan kembali normal seperti sedia kala gitu teman-teman ya. Seperti kayak sebelum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Karena hal yang paling dirindukan itu untuk kalian itu adalah keadaan kita yang dulu itu yang bahagia, yang dulu itu yang paling dirindukan. Nah itu teman-teman, makanya biar kalian itu kerinduannya itu terlaksana, kerinduannya itu biar tercapai gitu teman-teman ya, terbebaskan dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah makanya jalan-jalan dari mulai sekarang, karena jalan-jalan itu adalah hal yang sangat mudah, tidak berbayar gitu teman-teman ya. Untuk jalan-jalan itu gratis sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis hanya itu obatnya ya. Selain menjaga 3P-nya, hanya itu obatnya ya. Hanya jalan-jalan saja.
Kalau seandainya kalian sudah menjalankan pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, nah kemudian jalan-jalan itu hanya sebagai penopang untuk pemulihan kalian dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran jalan-jalan. Semoga saja bagi teman-teman yang sekarang selalu masih berdiam diri di rumah, yang selalu rasakan tentang sensasi dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, alangkah baiknya kalian bisa melakukannya dari sekarang. Kemudian ketika paham manfaatnya, ternyata untuk jalan-jalan itu sangat banyak sekali, manfaatnya itu sangat besar sekali, dan jalan-jalan itu bisa menjadi sebagai obat psikis yang kalian alami gitu teman-teman ya. Mental kalian yang sekarang sedang turun itu bisa diobati dengan jalan-jalan gitu teman-teman, karena dengan jalan-jalan tanpa disadari mental kalian itu akan semakin tumbuh setiap harinya gitu teman-teman. Berbeda ketika kalian yang selalu berdiam diri di rumah, itu mentalnya itu tidak akan berkembang dengan baik gitu teman-teman ya, karena ketika di rumah itu lebih dominan kalian itu selalu merasakan tentang yang namanya sensasi, kemudian ketakutan itu akan semakin dominan hadir. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya mulai dari sekarang cobalah untuk keluar, cobalah untuk jalan-jalan, karena untuk jalan-jalan itu sangat bagus sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya. Semoga saja videonya itu ya minimal hanya sekedar menemani kalian. Dan kemudian seperti biasa ya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya keadaan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah ini suaranya berisik sekali teman-teman ya, karena ini itu tempatnya walaupun ada hutan-hutan pinus gitu teman-teman, karena di sini itu ada jalan ya, ada jalan di belakang saya itu, jadi audionya itu agak terganggu, mohon maaf sekali teman-teman ya. Tetapi walaupun di sini pinggir jalan ya, pemandangannya sangat indah sekali, sangat bagus sekali, dan cocok ya buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis jalan-jalan di tempat seperti ini teman-teman ya, karena di sini pandangan mata kita itu dapat ya, di sini ya pemandangannya bagus, kemudian udaranya juga segar gitu teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis sangat cocok sekali jalan-jalan ke tempat seperti ini. Nah itu teman-teman, tetapi agak berisik juga sih sebetulnya ya. Di belakang itu ada jalan, ada jalan raya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya. Saya hentikan videonya teman-teman ya, tetapi bagi teman-teman yang ada di video saya yang belum subscribe, sekali lagi mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan dulu videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.